Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Eh, Janandi bersama aku Raisa. Jadi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang keren yang bisa kita bahas hari ini. Jadi hari ini aku bersama Kevin. Halo Kevin. Halo, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, aku Kevin Huang, biasa dipanggil Kevin. Kebetulan seperti yang kita tahu, kita kan hari ini mau bahas pop culture ya kak ya. Ya, jadi Betul. aku sekalian perkenalan aja. Aku itu anak street dance dari komunitas Airi Dance Dance Wah, Crew yang base-nya di Tangerang. oke. Ih, keren banget ya ampun. Itu semacam apa? Ya khusus di jalan, maksudnya street dance atau emang ada tertentu gitu loh, maksudnya apa ya, turun kompetisi gitu ada nggak berarti? Oh, turun kompetisi ada. Nanti yang bisa kita bahas lagi nanti ada lah pasti. Oke, baik kalau gitu, ih seru banget sih kayaknya. Seru dong, harus seru dong kan. Hari ini kita Oke, udah ada topik yang sangat seru nih. Jadi kita bisa ngebahas secara lebih lanjut dan lebih detail gitu. oke, oke, langsung aja kita mulai nih. Nah, Kevin, menurut kamu street dance tuh apa sih gitu, bagaimana, dan ya apa itu street dance? Kan mungkin banyak orang yang mikir kayak itu tuh apa ya, cuman iseng-iseng doang atau dance in public, apakah sama atau bagaimana gitu. Jadi kalau dari definisinya sendiri kan street dance itu kan kayak jenis tarian yang dilakuinnya tuh nggak di studio tapi kayak di luar mungkin di K-pop di klub atau di jalanan dan basically itu tuh biasanya dari urban community kan. Jadi kayak misalnya hip hop yang kayak waacking, locking, popping, house yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang awam mungkin yang bingung nih kayak apa sih street dance ini? Kalau mungkin untuk orang awam secara lebih gampangnya biar bisa diterima, definisinya tuh lebih ke dance yang kita lakukan itu di luar studio, mungkin kayak di jalan atau di tempat lain dan yang biasanya tuh genre-genrenya yang berhubungan dengan urban society kayak hip hop tadi aku udah bilang ya aku udah Oh, bahas. Jadi tuh emang ada street ada genrenya sendiri gitu loh. Beda sama modern dance gitu. Kalau street dance itu lebih ke hip hop, wacking, popping, locking, ada breaking juga sama ada house gitu-gitu. Jadi emang oke. kayak Ini kayaknya kalau di street dance iya kan. lanjut 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 Jadi emang kalau lanjut dulu. misalnya di street dance tuh kita emang basically-nya tuh dari urban society terus kita kembangin gitu loh. Jadi kayak muncul beberapa beberapa genre gitu. Oke. Ini baru awal aja kayak udah padat banget ini ya, seru banget nih. Aduh. Dan yang bikin street dance sama dance yang lain tuh beda tuh ada nggak? Misalnya mungkin kan ada apa ya? Mungkin secara secara keseluruhan sama ya, sama-sama dance, tapi apa sih yang bikin beda gitu street dance ini? Mungkin kalau dari perspektif aku itu bisa kayak kenapa bisa dibilang dibedain ya berdasarkan culture-nya kali ya. Soalnya biasanya kalau street dance itu tuh lebih culture-nya tuh kayak mereka punya culture sendiri. Each genre tuh punya culture sendiri. Misalnya kayak hip hop culture-nya kayak gini, terus cramping culture-nya kayak gini, waking culture-nya kayak gini, even fogging culture-nya kayak gini itu beda-beda kan. Jadi kayak menurut aku yang ngebedain dari dance biasa sama street dance itu di culture-nya sih bagaimana society dari komunitas atau orang yang dance di genre tersebut itu bersosialisasi gitu sih. Jadi emang kalau yang ngebedain yang paling ngebedain Oke. sih dari culture-nya sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita bandingin contoh sama misalnya modern dance yang di studio-studio di kelas itu kan beda ya kayak culture-nya. Kalau studio kayak kita sekolah gitu. Kayak kita datang ke studio, kita latihan, practice, and then dan kalau misalnya street dance tuh kayak lebih ke kita belajar bagaimana sih cara respect culture-nya, bagaimana cara respect creator-nya, bagaimana caranya kita melakukannya dengan apa ya dengan culture yang baik dan appropriate gitu loh kak itu. Oke. Berarti ini tuh ada kelas khususnya atau memang komunitas aja gitu? Kalau street dance itu tuh sebenarnya lebih ke komunitas ya kak, cuman kalau ditanya ada nggak sih kelas dance yang kayak genrenya tadi yang aku sebutin, itu ada banget. Kayak misalnya kakak bisa cari kelas hip hop, kelas waacking, kelas popping, cramping, and other genre yang lainnya.
itu kakak bisa cari kelas. Cuman bedanya yang aku bedain tadi itu kayak kalau misalnya kelas kita kan ikut kelas datang pulang kita dapat ilmu ya udah Hmm, kayak kita sekolahan. Kalau misalnya kita join komunitas street dance itu tuh kita misalnya ada session tuh kayak misalnya freestyle session itu kayak cyper jadi kita play musik and then kita freestyle kayak gitu-gitu terus kayak kita belajar culture-nya itu yang mungkin ngebedain dibanding kelas-kelas biasanya sih gitu. oke. Oke, dan sebagai street dancer nih, apa sih yang membantu kamu? Maksudnya selain kelas dan komunitas, mungkin gitu. Selain hal itu ada nggak? Yang ngebantu buat apa nih kak kalau boleh tahu? Untuk mengembangkan street dance Oh, kamu tuh gitu. Mungkin hobi atau apa gitu. hmm, Atau ada suka idol mungkin gitu. tapi kalau misalnya dari aku pribadi dari sejarah aku emang justru aku awalnya terjunnya tuh di dunia K-pop dulu kak because Oh eh, iya, iya. iya karena kan aku cici aku suka K-pop kan and then aku di influence dari K-pop idol dulu nih awalnya kayak ih Hmm, keren banget ya idol-idol sekarang kan kayak udah dance dance yang bagus gitu and then di 2018 aku mulai iya. coba nih ikut dance cover. Tapi kan kalau kita komunitas dance cover K-pop gitu kan, kita belajar sendiri ya. I mean kita nonton dance Iya. practice-nya, kita belajar bareng-bareng sama teman. Terus kita tapi di situ tuh ya aku notice kayak aku pengen lebih berkembang gitu kan. Kayak aku nggak mau cuma sekedar dance-dance saja. Terus kayak pas 2023 kebetulan aku ikut K-pop cover teman aku nih di Tangerang. And ternyata komunitas itu dia juga lebih fokusnya tuh di hip hop, di street community gitu loh. Jadi kayak dia K-pop iya, hip hop juga iya. Jadi kayak Hmm. aku pengen belajar lebih tentang dance di situ. Jadi aku join ke situ. Nah, motivasinya tuh kayak biar bagus aja sih dance karena kan setelah aku belajar dan setelah aku ikut-ikut kayak komunitas kayak gitu, aku ngerasa kayak kalau kita bisa ngedance K-pop dengan basic atau foundation dance yang benar, itu kayak bakal lebih bagus gitu sih. Jadinya itu tujuan utama aku, walau sekarang tujuannya beda jadinya gitu. Oke. Ini keren banget. Aku tuh ini for your information aja. Aku tuh juga sebenarnya suka dance juga sih, tapi bukan Oh yang iya, kelas atau iya, aku bukan yang kelas atau semacam komunitas gitu. Misal kayak kalau ada idol yang baru comeback atau misalkan baru debut tuh aku selalu ngulik bisa nggak ya aku coba untuk challenge-nya aja gitu. Sekedar itu hmm. aja. Tapi waktu COVID, aku pernah coba dance cover NCT Dream yang boom Oh, itu aku belajar selama pandemi, selama lockdown itu aku coba sendiri. Aku ulik sendiri meskipun masih minus detailnya, tapi oke lah, boleh gitu. boleh lah, Aku boleh. seneng bergerak aja sih. Mm-mm. Dan aku Oke. juga ngerasa di dunia dance ini, dan aku kan juga FYI aku juga ngajar kan. Jadi selama aku di dunia dance ini, aku juga mengerti kayak it's okay if you have something yang kayak kamu belum bisa. Tapi aku nggak pernah biasain Hmm, murid aku bilang nggak bisa. Tapi kita ganti katanya dengan belum bisa karena yang aku notice di dunia dance wajar kalau misalnya kita tuh progresnya kecil karena kan kita nggak bisa bandingin progres kita sama orang lain kan. Ya, jadi betul. tuh kalau aku lihat juga kayak it's okay nggak apa-apa kalau misal kakak nih belajar dance kayak ikut dance K-pop atau kayak belajar sendiri itu nggak apa-apa kalau misalnya kayak aduh kok nggak bisa-bisa atau nggak progresnya kecil banget nih tapi kalau kakak emang hobi atau suka dilakuin terus pasti itu bakal bisa sih bakal lebih baik lagi ntar ke depannya gitu. Oke. Thank you, aku Nah, jadi termotivasi lagi loh ini. Oke, harus terus dong. ya harus ya. Aku juga beberapa kali turun lomba sih. Misalnya ada Oh kompetisi iya. dance gitu yang iya ada beberapa di kampus kan biasa tuh ya kalau misalkan ada Jepang-Jepang gitu tuh kan ada ya dance competitionnya dan aku ikut yang di kampus aku kebetulan waktu itu 2 atau 3 kali gitu. Cuman memang aku bukan cari menang tapi aku cari berani dulu gitu. Iya, Meskipun belum aku harus berani berani pokoknya harus berani harus harus. gitu. Heeh. Karena kalau aku juga menurut aku dance itu ngelatih kita untuk bisa percaya diri ya. Jadi kayak Betul banget. ngelatih banget. Karena kan gimana caranya kita bisa ngehandle nervous kita. Nervous pasti itu manusiawi gak sih?
Itu kan Iya. pasti ada. Mm-mm. Nah, tapi bagaimana caranya kita tuh hilangin nervous kita saat kita mau perform itu kan penting banget ya. Jadi biar kitanya nggak Yes. bingung. Jadi apa yang kita udah pelajarin kan nggak buyar gitu. Nah, menurut aku Densong Iya. salah satunya ngajarin bagaimana kita cara kita ngatur nervousnya kita gitu loh. Dan kita jadi bisa pede untuk tampil di publik gitu sih. Itu menurut aku salah satu Yes. poin plusnya aku ikut dance atau belajar dance selama ini. Ya, aku setuju. Oke, terus gaya street dance favorit kamu apa dan kenapa? Mungkin ada beberapa Kalau koreo atau stylenya gitu. kalau untuk aku mendefinisikan genre aku sih biasanya aku bakal bilang aku working hip hop. Jadi aku lebih mainnya Hmm, fokus ke dua genre itu. Cuman kalau misalnya untuk apa namanya untuk bikin koreo atau apa biasanya aku mix mix gitu sih genrenya. Jadi nggak berfokus sama satu koreo satu genre, tapi aku mix di antara dua itu yang aku bisa gitu. Itu sih Kak. terus ada nggak sih role model kamu yang bikin kamu semangat sampai Yang jadi bikin street dancer sekarang gitu? kalau misalnya semangat bikin role model banyak ya. Kalau misalnya dibilang Hmm, kalau pertama-tama mungkin kayak awal-awal tuh kan kalau kayak aku role modelnya pasti idol K-pop pasti kan awal-awal. Aku ya. suka banget ya. Aku suka banget kayak contohnya misalnya sama kayak Seulgi terus kayak tahu nggak Oh, Seulgi ya, ya, ya. ya. Aku by the way SM Stan juga kan. Ih, Terus sama. Ih, sama. terus aku juga sukanya sama kayak Jisung kayak misalnya Changmin TVXQ gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba pas aku mungkin aku bukan aku sekarang kan udah mulai nggak ngikutin K-pop banget karena kan K-pop sekarang outpace banget ya. Tapi kalau misalnya di industri dance itu, di street dance aku look up to Waxy sih, Waxy sama Sera kayak misalnya mungkin kalau di Indonesia tuh aku suka sama Kak Sarah Cerisenka kalau di Indonesia ya kayak misalnya Kakak Cisara gitu. Terus kayak kalau di Indo sebenarnya juga banyak sih kayak yang aku dancer yang aku look up tuh gitu. Cuman mungkin emang mungkin untuk orang-orang awam yang itu tuh kayak belum kesorot aja gitu. Mungkin ada beberapa tapi Yes. kayak aku pengennya sih lebih kesorot lagi sih gitu. Itu sih orang-orang yang aku look up tuh di dunia dance sekarang. Oke. Kamu selama menggeluti street dance ini ada nggak sih mungkin momen lucu, pengalaman lucu yang unik mungkin selama latihan atau pas perform gitu? Momen lucu ya. Momen lucu sih kayak ada sih salah satu kayak lagi perform ada gerakan kayak Hmm? misalnya kayak agak diputar ya. Hmm. Itu selalu sih itu robek. Robeknya gede Oh, banget. Itu nggak bakal lupa sih karena kayak bayangin kita masih ada yang harus dilanjutin kan itu masih di tengah-tengah terus kayak ya udah ngedance aja pakai celana iya, robek nggak bisa apalagi itu lagi competition gitu kan jadi kayak nggak bisa berhenti kayak ya udah iya, iya. terus kalau Dan itu misalnya tuh juga pengalaman menjadi, mungkin itu bisa jadi apa ya, oh lain kali ini harus prepare harus gini gak sih jadinya. Jadi kita punya preventif setelahnya. iya iya dan untungnya di situ kan aku emang selalu preventifnya pakai basic pants kan jadi nggak malu banget gitu loh jadi kayak masih ada celana pendeknya di Hmm, dalamnya gitu jadi kayak oke. untungnya gitu itu aja sih paling sama sebenarnya kayak kalau dibilang lucu selama latihan tuh banyak. Cuman kayak yang paling aku inget itu sih kayak pas lagi performnya. Yang Apalagi kan kalau unforgettable lah gitu ya. iya yang paling unforgettable gitu. Kalau misalnya di TikTok tuh bisa jadi tren tuh yang Dear Dance tuh gitu. Iya, oke. Gitu sih. Kalau misalnya nih ngomongin perform atau manggung, kamu udah tampil berapa event selama selama menjadi street dancer ini? Mungkin bukan event aja tapi tempat atau lokasinya di mana aja gitu. Kalau selama aku di street dance ini sih sebenarnya Hmm. kalau untuk competition aku juga lumayan ada. Cuman kalau misalnya untuk mungkin achievement kali ya. Kalau misalnya achievement tuh aku pernah juara 3 di Budi Luhur Dance Competition. Itu third Keren place. banget. Terus juga nanti ini tanggal 4 Oktober aku ada lomba yang event di lumayan besar. Ada
ada event lumayan besar street dance itu namanya The Floor Throne. Nanti tanggal 4 aku akan lomba. Nah, itu tuh juri-jurinya internasional semua tuh. Mungkin kayak ada Wow. Dylan terus ada Flatters itu jurinya internasional dan emang skalanya besar sih. Kayak tahun kemarin aja tuh kan almost se-Indonesia gitu kan. Jadi kayak itu lumayan gede sih eventnya. Terus kalau misalnya selain competition, aku pernah lagi itu jadi iklan juga di TVC Matahari Department Store gitu. Jadi dancernya terus Wow. mungkin sama aku dance di kayak misal di event-event gitu sih paling kayak misalnya di event Pertamina gitu-gitu. Keren Itu sih banget. paling. Aduh itu pasti wah banyak orang yang melihat. Aduh aku 2 kali ikut event di kampus aja tuh. Aku gimana ya, groginya tuh sampai kaki-kaki. Karena kan kita gerak tuh harus pakai kaki ya kan. Jadi, Heeh, aduh bisa nggak ya. Aku tuh pernah hampir jatuh juga waktu itu. Cuman bisa lah, bisa lah. diakalin gitu. Bisa lah. Bisa bisa. Oke. Soalnya kalau Terus kalau tantangan, aku mm, lanjut dulu. Gak apa-apa. soalnya kalau aku tuh ngerasanya kayak kalau misalnya yang selain competition ya, maksudnya itu kan aku kan jatuhnya kerja kan. Kayak misalnya Mm-mm. aku nggak bagus apalagi dibayar kan. Jadinya ya jangan sama sama aja kayak kalau kita kerja gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus bisa Iya, gitu, harus bagus. Gitu. Jadi emang di mindsetnya tuh udah mungkin udah terbiasa juga kali ya. Makin lama makin terbiasa. Jadinya kayak oke jalanin aja gitu. Gitu sih kalau dari aku. oke. Terus tantangan kamu selama menjadi street dancer nih apa aja? Banyak, tapi kalau misalnya yang Banyak aku bisa banget. point out mungkin buat biar teman-teman juga mungkin bisa jadi tindak, maksudnya teman-teman yang nonton nih bisa mungkin nggak kayak aku gitu. Nah, soalnya kalau aku sama aku terjun di dunia street dance ini tuh aku yang aku bingungin justru dari awal sampai beberapa bulan belakangan ini tuh genre aku. Jadi aku karena aku kan Oh, iya, jadi kan aku kan emang belajar hip hop awalnya kan. Terus aku coba-coba beberapa genre lagi, kayak aku ikut kelas dancehall, aku ikut kelas Viking, aku ikut kelas lain-lain dan aku belajar dari teman-teman yang lain juga kan. Terus kayak aku jadi di krisis identitas gitu, kayak bingung kayak, aduh, apa nih yang mau aku fokusin kan? Karena bingung kan. Terus kayak teman-teman aku juga bilang, kamu coba aja dulu, ntar baru kamu fokusin apa. Nah, jadinya beberapa bulan belakangan tuh aku baru realize kayaknya ini deh yang mau aku jadiin genre. Makanya pas tadi kakak tanya aku udah bisa lantang dengan nyebutnya kan genre aku apa, karena aku udah mantapin hati gitu. Maksud aku itu tuh butuh 3 tahun 2 tahun gitu untuk aku tuh bisa realize gitu, kayak bisa oh ini genre aku gitu. Soalnya pasti bingung sih karena kita sebagai kita nih apalagi yang suka ngedance ya, kan kita pasti kayak pengen bisa dance tuh bukan cuma sekadar hobi, kayak kita kan dance juga buat ngilangin stres atau apa. Nah, karena kita iya, saking sukanya sama dance tuh kayak kita belajar semuanya jadinya. Kayak kita nggak kita kayak betul. jadi serakah, kayak craving for more knowledge gitu loh. Jadi kayak ada ilmu apa, ayo belajar 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 sampai akhirnya overload, jadi bingung apa yang harus difokusin gitu. Menurut aku itu Yes. tantangan terbesarnya sih. Apalagi untuk dancer-dancer yang baru mulai mungkin itu juga sama, mungkin banyak pasti yang sama masalahnya terus sama aku gitu tantangannya gitu. Oke. Ih, seru banget. Saya di sini tuh udah berapa kali banget ngundang yang bener-bener dibilang dancer dengan sesuai kapasitasnya gitu. Soalnya waktu itu temanku juga ada yang ikut dance competition di Changwon dan juara 4. Mereka grup sih Wih, itu. keren keren. Terus tanteku juga ada balerina. Oh yes, bagus bagus, keren keren keren. Dan aku tuh kayak ya Allah, aku suka banget dengan seni seni tari ini sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku sih, aku ya personally kayak nggak bakal suka Hmm, dance kalau aku nggak bakal suka dance kalau aku nggak suka musik duluan. iya, Kalau iya aku sih, karena betul juga. karena Mhm. karena jujur dari keluarga aku tuh yang dancer banget gitu nggak ada sih. Tapi keluarga aku suka musik Hmm. musik banget, kayak mereka dengerin lagu terus nyanyi nyanyi kayak
dengerin musiknya entah musik Indonesia, musik apa, mereka semuanya didengerin gitu loh. Jadinya kayak mungkin Oh ya. berawal dari situ kali ya, baru aku bisa suka dance. Kayak aku juga awalnya kan into K-pop dulu, baru aku kayak bisa suka Mm, dance gitu. Emang kalau ya. menurut aku dance juga bagaimana kalau misalnya kita suka dance, kita udah pasti suka musik ya sih. Yes. Soalnya itu dua hal yang menyatu banget gak sih? Kan gak mungkin musik itu bikin kita diem aja, ya kan? Iya, iya benar-benar harus joget dikit gitu lah. Ya ada lah sedikit, body movingnya ada Sedikit. gitu. Iya, Oke, terus menurut kamu ada nggak sih idol K-pop itu yang bisa nge-mix and match tarian mereka dengan street dance menurut kamu sendiri gitu? menurut aku bukan nge-mix and match sih, lebih kayak emang basicnya Hmm, dancer mungkin ya. emang basic Kayak ya. Hmm. mungkin contohnya kayak Emma Bethilane, sekarang kan dia sebelum jadi idol Hmm. emang dancer profesional duluan kan. Terus kayak ada Yes. Bailey Sok dari All Day Project, itu kan emang mereka dancer yang emang udah terkenal banget gitu. Bahkan sebelum jadi idol udah Hmm. terkenal banget namanya di industri dance kan. Terus mungkin kalau untuk yang lama-lama bisa kayak aku bisa bilang kayak Minho Stray Kids. Kayak aku juga tahu dia kayak Oh, ya Lino. Maksudnya kayak dia punya background yeah. as a dancer before jadi idol gitu kan. Itu sih kayak Yes. mereka menurut aku tuh kayak bukan bisa nge-style mix and match, tapi mereka beneran tekniknya dipakai banget. Jadi kayak pakem gitu Hmm. kalau ngedance. Kayak ada pakemnya sendiri gitu. Kayak mereka punya style mereka gitu. Menurut aku yang stand out dibanding yang Yes. lain gitu. Mm-mm. Menurut aku itu sih. Aku juga sebenarnya kalau untuk bilang role model, aku tuh terinspirasi dari Shindong Super Junior kan. Beliau Cindong, punya iya, badan yang agak iya, agak iya, ini ya, agak fat gitu kan. gemuk. Nah, Ha-ha. aku di situ ininya kayak dia bisa, gue harus belajar nih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya gitu juga aku selalu bilang sih kan aku juga ngajar kan. Kayak Hmm, mungkin banyak orang tuh mikir kayak badan aku gemuk, aku nggak bisa ngedance, badan aku ini iya aku iya, tuh. Tapi menurut aku tuh justru itu pikiran kalian yang menahan diri kalian buat berkembang. Karena menurut aku betul. regardless of what body type you are, kalian tuh masih bisa ngedance kok. Banyak kok dancer yang badannya mungkin berisi atau gemuk. Contoh Iya, misalnya menurut aku kayak Kirsty kenceng banget ngedance, kayak powernya gila, keren banget, tekniknya bagus, swag banget. Kayak maksud menurut iya, aku tuh kayak definisi dance itu tuh buat semua orang. Kayak aku bisa bilang dance itu buat semua orang, iya. apapun jenis tubuhnya, apapun siapapun orangnya, apa etnisnya, menurut aku dance itu buat semua orang sih. Kayak, makanya keep doing aja. Yes. Oke, nih pertanyaan terakhir. Aduh, terakhir banget lagi. Terakhir Menurut banget kamu ya. ya, gimana sih apa sih? Gimana sih masa depan street dance ini di Indonesia kita tercinta ini gitu? Mengingat kan banyak orang yang masih meng-underestimate hal itu gitu. Mm-mm. Jujur kalau untuk di underestimate benar juga, tapi aku ngelihat potensi besar banget di Indonesia nih. Apalagi dengan era digital ini kan. Contoh tuh yang aku bisa jadiin contoh tuh kayak Mata Mio, kakak tahu nggak? Mata Mio itu tuh kayak anak umur 10 tahun apa 9 tahun apa berapa tahun dia udah sampai battle ke luar negeri wakilin Indonesia, represent Indonesia. Di umur Oh dia yang wow. kayak di umur dia tuh yang 9 tahun atau 12 tahun apa 10 tahun gitu aku lupa ya. Tapi di umur dia yang semuda itu dia udah mondar-mandir kayak ke China, ke Vietnam, ke LA, wakilin Indonesia buat apa? Buat represent Indonesia tuh keren banget. Terus ada juga Denzel aja dia keren banget sih. Dia salah satu walking pionir di Indonesia dan itu one of my respected dancer gitu loh, kayak yang aku look up banget. Dia tuh dari Tangerang juga. Jadi aku kayak senang, Wow. dan dia tuh sama represent Indonesia sampai ke China, ke Korea, Vietnam, ke mana-mana, ke Jerman. Kayak dia keren banget sih menurut aku. Terus juga kayak kemarin tuh kayak baru-baru ini tuh ada namanya Miracle Dancer. Dia di Super SG24 itu keren banget, apalagi
yang seperti kita tahu kan Indonesia di tanggal 31 Agustus, kalau nggak salah di bulan Agustus kemarin lagi banyak isu-isuan. Nah, Mm, itu yes, I know. dan Miracle Dancer tuh beneran mereka perform di Singapura yang bener-bener menurut aku tuh menyayat hati banget, kayak beneran menyentuh banget gitu loh. Dan temanya tuh kayak, maksud aku kayak sesuai isu Indonesia di masa yang kemarin itu loh, waktu akhir Agustus. Dan aku ngeliatnya kayak Yes. wah keren banget di dancer-dancer Indonesia tuh, keren-keren loh Kak. Tapi emang menurut aku, emang orang-orang tuh mungkin orang-orang awam masih mikirnya kayak cuman dance-dance aja gitu kan. Tapi enggak loh, mereka Iya, udah mulai berkembang gitu loh. Jadi aku sangat proud banget sih dengan dancer-dancer Indonesia sekarang, kayak mereka tuh udah bisa kayak merepresent Indonesia di kancah internasional. Itu bagus banget sih, kayak perkembangannya sangat maju gitu. Maksudnya perkembangannya bukannya yang mundur tapi malah maju, dan I'm so proud of that gitu. Dan aku yes. mau jadi bagian itu sebenarnya. Jadi kayak I hope that everyone atau every dancer di Indonesia tuh bisa nge-represent our country di luar juga. Jadi aku senang banget sih dengan perkembangan yang maju ini. Keren banget ya. Mungkin ada closing statement gitu, mungkin motivasi Oh, atau boleh apa boleh dunia dance mungkin yang baru mau masuk kali gitu. Silahkan. boleh. Hmm, menurut aku dance itu harus dilakuin dengan have fun sih. I mean, jangan takut untuk mulai dance and then just enjoy. Karena kalau di dance, I think semua orang diterima. Jadi jangan merasa kayak kalau dance itu spesifik untuk beberapa golongan atau orang aja. Jadi everyone can dance. If you want it, you dance. Gitu. That's all Yes. sih dari aku. Oke, Dari terima aku. kasih ya Kevin. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Bisa Semoga ya Kak Raisa ngobrol-ngobrol ya. Thank you. lagi. Iya sih ya. Thank you. Thank you juga Kak Raisa for having me, and Kak Raul for inviting me gitu. Yes.